Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas lagi aplikasi Snapboost guys ya. Jadi kemarin tuh cukup banyak orang-orang yang ya biasa lah ya, komentar-komentar yang kontra dengan video gue. Terus ya ngata-ngatain segala macamnya lah ya, biasa lah ya. Tapi kan sebenarnya gue cuma bisa menyampaikan faktanya aja ya guys ya, tidak dibuat-buat. Semua juga berdasarkan data dan bukan cuma ngomong doang gitu ya. Tapi kalau Snapboost ini punya legalitas dari OJK ya monggo ditunjukin aja guys ya. Dan gue nggak tahu gimana ya guys ya, tiba-tiba ada komentar seperti ini nih ya. Nah di sini nih ya guys, jadi nih video gua sebelumnya ngebahas Snapboost dan mungkin udah ada beberapa video gua lainnya yang ngebahas Snapboost juga ya guys ya. Oke, jadi ada komentar terbaru nih guys ya. Kalau kita lihat nih dari sini ya, saya sudah sejak 22 Desember kemarin sampai sekarang tanggal 7 Januari tidak bisa tarik modal plus profitnya. Dasar Bang Cit gitu ya. Itu Snapbros gitu ya. Slogan leader ketika presentasi selalu bilang bisa tarik kapanpun dan dimanapun endasmu. Nah, buat kalian coba deh komen ya guys ya, apakah memang benar sudah tidak bisa penarikan atau masih bisa? Karena gue lihat di sosmed ya, terutama di Facebook, itu masih ada beberapa orang yang sharing ya guys ya, sharing kode referral, sharing mereka habis mengadakan pertemuan, terus juga ada nge-share apa namanya, bukti-bukti menarikan gitu ya. Apakah iya gitu ya? Terus kalau kita lihat lagi nih komentar lainnya nih, kurang lebih sama nih 16 jam yang lalu, masih ada yang bilang mantap penarikan udah 4 kali lancar gitu ya. Terus sudah gabung di kampung saya, ada yang punya grup itu kak, saya pernah diajakin tapi saya nggak mau, diiming-imingin katanya dapat uang, suruh depo dulu 500.000. Tadi ada orang yang nawarin. Nah ya komentar seperti ini ya, dicoba dulu jangan bacot, yang penting nanti itu modal kamu tarik dulu, kalau sudah ditarik sudah kembali, tinggal jalani kelanjutannya. Ya komentar lagi, biar kontennya dilihat orang, dia kan juga cari uang. Iya masih mending cari uang dari konten, bukan dari duit orang lain yang dijerumusin ke aplikasi money game skema Ponzi yang udah jelas maling ya guys ya. Oke, ini juga dimulai ganti nama. Oke, kurang lebih kayak gitu ya, bervariatif juga sih komentarnya ya guys ya. Nah seperti di sini ya, masih gajian Snapboost cair. Ini juga dari Lampung sepertinya nih kalau kita lihat ya guys ya. Ini juga, tuh juga guys. Ya masih cukup banyak orang yang menunjukkan keberhasilan mereka. Jadi mungkin komentar kakaknya yang tadi bisa dibilang apakah akurat gitu ya. Tapi pada dasarnya gini guys, ada juga aplikasi-aplikasi Ponzi yang dia itu tidak mau scam total. Jadi maunya scam sebagian lah ya. Entah mungkin setengah, seperempat atau berapapun bagiannya, yaitu mafia Ponzi yang menentukan. Tapi apa kalau misalkan kayak gitu, biasanya aplikasinya bakal bertahan lebih lama. Kenapa? Mereka itu memotong orang-orang yang mereka anggap mungkin tidak bisa memberikan keuntungan banyak, atau bahkan orang-orang yang terlalu memberikan keuntungan banyak sehingga juga dia harus bayar orang tersebut guys. Itu yang gue lihat ya beberapa kejadian-kejadian kemarin. Terus kenapa juga scam sebagian gitu ya, karena supaya terlihat aplikasi ini tetap eksis dan tetap muncul dan lama gitu ya. Jadi orang ngeliat juga kayak oh ini bukan tipu-tipu, ini terpercaya gitu ya. Tapi sekali lagi ya guys ya, hati-hati dengan aplikasi seperti ini. Sangat amat tidak disarankan. Gue cuma bisa mencegah aja guys, cuma ngasih tahu kehati-hatian
Ya sama kayak misalkan kalian ngendarain motor nggak pakai helm, ada orang yang nasehatin pakai helmnya aja, hati-hati di jalan. Nanti kalau kenapa-napa gimana-gimana lebih fatal jatuhnya. Tapi terserah gitu ya, nasihat-nasihat ini atau ya hal-hal ini gue sampaikan kalian tidak mau dengarkan ya. Kembali lagi kepada kalian, toh nanti juga kalian yang akan menikmati asin garam pahitnya juga ya guys ya. Terus ditambah di aplikasi Snapboost ini dia itu minta verifikasi. Verifikasinya apa? Nih kalian lihat ya, foto identitas kalian. Bayangin kalian masukin nomor ID, dokumen, nama dokumennya, ID numbernya, tipenya, terus fotonya ini sesuai kriteria yang di sini. Itu ke dalam aplikasi nggak jelas ya guys ya. Tolong sayangi data diri kalian. Walaupun ya kita sama-sama tahu data diri kita sudah tersebar, sudah bocor kemana-mana, tapi setidaknya kalian masih bisa untuk mengurangi ya hal-hal tersebut dengan ya kayak gini agar lebih hati-hati. Dan ya kayak gini doang juga tampilan dari aplikasinya ya guys ya. Ada download app, ada personal dan seterusnya. Kalau kita lihat di bagian home, mereka tuh tadi gue lihat ada kayak nunjukin kayak ini ya, sertifikat entahlah ya. Nih sertifikatnya tapi gak bisa gak bisa di apa deh. Gue klik, tapi lagi-lagi yang ditampilin ini ada Vincent, ada States of Colorado, ada yang MSB juga ya. Tapi ini sekali lagi bukan sertifikat di bidang mereka ya guys ya. Mereka misalkan di sini dapat kalian investasi dari iklan yang ada di YouTube dan segala macam yang nggak ada hubungannya sama mereka. Apalagi kalian juga ya dikumpulkan gitu ya uang-uang ataupun dana kalian ke dalam aplikasi ini gitu ya. Jadi saran gua kalian wajib hati-hati sama aplikasi ini. Kalau misalkan memang sudah mulai ada yang tidak dibayar ya udah paham lah ya. Dan kocaknya juga copyrightnya dari 2009 sampai 2028. Emang benar dia dari 2019 hah? Jelas dia tipu-tipu aja juga ya guys ya. Kalau kita lihat juga dari keuntungannya, daily income-nya 1,8% ya. Ini dilogikan dari segi manapun tidak akan masuk akal. Tapi ya boleh kalian komentar ya para membernya sedang bagaimana situasi terkini untuk Snapboost ini ya. Kalau menurut gue untuk orang awam wajib dihindari aplikasi-aplikasi seperti ini. So mungkin itu aja untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.